Dunia kembali dihadapkan pada situasi yang semakin memanas, terutama dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini bukan hanya sekedar konflik regional biasa, tetapi sudah berkembang menjadi isu internasional yang melibatkan banyak kepentingan negara besar di dunia. Berbagai pihak memiliki aliansi dan kepentingan masing-masing, sehingga setiap pergerakan politik maupun militer di wilayah tersebut selalu menjadi sorotan global. Ketegangan di Timur Tengah dipicu oleh banyak faktor yang saling berkaitan, seperti perebutan wilayah strategis, perbedaan ideologi politik, serta pengaruh kekuatan asing yang ikut memperumit keadaan. Menurut pendapat saya, kombinasi faktor-faktor ini membuat situasi menjadi sangat sensitif, di mana sedikit saja gesekan dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Selain itu, kawasan Timur Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dunia karena menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi energi, terutama minyak. Ketika terjadi gangguan di wilayah ini, dampaknya langsung terasa pada harga minyak dunia, biaya transportasi, hingga inflasi di berbagai negara, sehingga ekonomi global ikut terguncang. Jika konflik ini terus berlanjut tanpa adanya upaya penyelesaian yang serius melalui jalur diplomasi, maka dampaknya bisa semakin meluas ke berbagai sektor kehidupan global. Menurut pendapat saya, dunia saat ini sangat saling terhubung, sehingga stabilitas satu kawasan saja dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, politik, dan keamanan di seluruh dunia. Ketegangan di Timur Tengah dipicu oleh banyak faktor yang saling berkaitan, seperti perebutan wilayah strategis, perbedaan ideologi politik, serta pengaruh kekuatan asing yang ikut memperumit keadaan. Kawasan ini memang sejak lama menjadi pusat perhatian dunia karena memiliki posisi geografis yang sangat penting, serta kaya sumber daya energi, terutama minyak dan gas, sehingga banyak negara memiliki kepentingan besar di dalamnya. Kondisi ini membuat setiap konflik yang muncul tidak pernah benar-benar berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, sejarah panjang konflik di wilayah tersebut turut meninggalkan dampak berupa ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini. Banyak peristiwa masa lalu yang menimbulkan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan antar kelompok maupun negara, sehingga upaya perdamaian seringkali berjalan lambat. Menurut pendapat saya, hal ini membuat situasi semakin sulit karena setiap pihak memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tidak hanya itu, adanya campur tangan dari kekuatan asing juga sering memperkeruh keadaan, karena dukungan politik maupun militer terhadap pihak tertentu dapat memperpanjang konflik yang sebenarnya bisa saja diselesaikan melalui jalur diplomasi. Akibatnya, ketegangan kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan secara keseluruhan, bahkan sampai berdampak pada ekonomi dan keamanan global. Selain itu, kawasan Timur Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dunia karena menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi energi, terutama minyak. Banyak negara di dunia sangat bergantung pada pasokan energi dari wilayah ini untuk menjalankan industri, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari. Ketika terjadi konflik atau ketegangan, produksi dan distribusi energi bisa terganggu, sehingga pasokan menjadi tidak stabil dan harga minyak dunia cenderung meningkat secara signifikan. Menurut pendapat saya, kenaikan harga energi ini tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga dirasakan oleh negara berkembang yang sangat bergantung pada impor minyak. Biaya produksi barang dan jasa ikut meningkat karena harga bahan bakar naik, yang pada akhirnya memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, transportasi, hingga kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, jalur distribusi energi seperti pelabuhan dan selat penting di kawasan Timur Tengah juga menjadi titik krusial dalam perdagangan global. Jika jalur ini terganggu akibat konflik, maka pengiriman energi dan barang ke berbagai negara bisa terhambat. Hal ini membuat rantai pasok global menjadi tidak stabil, sehingga banyak negara harus mencari alternatif yang tentunya membutuhkan biaya lebih besar dan waktu yang lebih lama.
Akibatnya, ketidakstabilan di kawasan ini tidak hanya menjadi masalah regional, tetapi sudah berdampak langsung pada kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan. Menurut pendapat saya, selama kawasan Timur Tengah masih menjadi pusat energi global, maka setiap konflik yang terjadi di sana akan selalu membawa efek besar terhadap stabilitas ekonomi internasional. Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian di berbagai sektor. Jika konflik ini terus berlanjut, tanpa adanya upaya penyelesaian yang serius melalui jalur diplomasi, maka dampaknya bisa semakin meluas ke berbagai sektor kehidupan global. Menurut pendapat saya, ketidakpastian yang berkepanjangan akan membuat banyak negara kesulitan dalam merencanakan kebijakan ekonomi maupun pembangunan jangka panjang. Pemerintah akan cenderung bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, sementara pelaku usaha juga menunda ekspansi karena situasi yang tidak menentu. Hal ini secara perlahan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakstabilan di pasar keuangan global, di mana investor menjadi lebih berhati-hati bahkan menarik investasinya dari aset berisiko tinggi. Akibatnya, pasar saham bisa mengalami penurunan, nilai tukar mata uang menjadi tidak stabil, dan arus modal global terganggu. Negara-negara berkembang biasanya menjadi yang paling terdampak karena ketergantungannya terhadap investasi asing cukup besar. Ketika investasi menurun, pembangunan infrastruktur dan sektor industri juga ikut terhambat. Selain itu, dampak konflik juga bisa dirasakan dalam sektor perdagangan internasional. Gangguan pada jalur distribusi barang dan meningkatnya biaya logistik membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Menurut pendapat saya, hal ini akan berdampak langsung pada masyarakat karena harga kebutuhan sehari-hari ikut naik. Inflasi yang meningkat dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlemah kondisi ekonomi secara keseluruhan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, ketegangan yang terus meningkat juga berpotensi mengganggu hubungan diplomatik antar negara. Kerjasama internasional yang sebelumnya berjalan dengan baik bisa terganggu karena adanya perbedaan kepentingan dan posisi politik. Hal ini dapat memperlambat berbagai upaya global dalam menangani isu-isu penting seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan pemulihan ekonomi dunia. Jika konflik terus menjadi fokus utama, maka perhatian terhadap masalah global lainnya bisa terabaikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi global yang semakin besar. Negara-negara maju mungkin masih memiliki kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi, tetapi negara berkembang akan menghadapi tekanan yang lebih berat. Menurut pendapat saya, tanpa adanya langkah nyata untuk meredakan konflik, dunia bisa menghadapi ketidakstabilan yang lebih luas, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial, yang pada akhirnya akan merugikan seluruh pihak. Pada akhirnya, dunia benar-benar berada dalam situasi yang rentan akibat konflik yang terus memanas di Timur Tengah. Kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas global ketika satu kawasan penting mengalami ketegangan berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga menjalar ke berbagai belahan dunia melalui sektor ekonomi, politik, keamanan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Ketika situasi global tidak stabil, rasa aman menurun, kepercayaan antar negara melemah, dan berbagai kerjasama internasional pun ikut terganggu. Menurut pendapat saya, peran negara-negara besar dan organisasi internasional menjadi sangat krusial dalam meredakan konflik ini melalui jalur diplomasi yang damai dan berkelanjutan. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang kuat, konflik justru berpotensi semakin meluas dan sulit untuk dihentikan. Upaya seperti perundingan, mediasi, hingga tekanan internasional harus dilakukan secara konsisten agar semua pihak dapat menahan diri dan mencari titik temu yang adil. Jika tidak, maka konflik bisa terus berulang dan menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan. Selain itu, dunia juga perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi dampak jangka panjang dari konflik ini. Menurut pendapat saya, negara-negara harus mulai memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya dari wilayah konflik.
Diversifikasi energi, peningkatan produksi dalam negeri serta kerjasama ekonomi regional bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Selain aspek ekonomi, dampak sosial juga tidak boleh diabaikan. Konflik yang berkepanjangan dapat memicu krisis kemanusiaan, seperti meningkatnya jumlah pengungsi, kekurangan pangan, hingga terganggunya akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi dunia internasional untuk memberikan bantuan dan memastikan hak-hak kemanusiaan tetap terpenuhi. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak sosial ini bisa berlangsung lama dan mempengaruhi generasi berikutnya. Pada akhirnya, harapan akan perdamaian tetap harus dijaga meskipun situasi terlihat kompleks dan penuh tantangan. Menurut pendapat saya, dengan adanya komitmen bersama dari berbagai negara, organisasi internasional, serta dukungan masyarakat global, konflik ini masih memiliki peluang untuk diselesaikan secara damai. Jika langkah-langkah yang tepat diambil dan semua pihak bersedia bekerja sama, maka stabilitas dunia dapat kembali pulih dan ancaman terhadap ekonomi global dapat diminimalkan demi masa depan yang lebih aman, stabil, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.